Halo, perkenalkan nama saya Iketut Desyanta. Saya dari kelas EBSF Gianyar. Di sini saya akan menjelaskan 3 entrepreneur yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Susi Pujiastuti, adalah seorang pengusaha sukses dan mantan Menteri Kelautan di Perikanan Indonesia. Susi lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pengantaran, Jawa Barat. Susi hanya menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA karena sering sakit dan tidak cocok dengan sistem sekolah. Namun hal ini tidak menghambati untuk menjadi pengusaha. Susi mulai bisnisnya dengan menjual perhiasan dan kemudian menjadi pengepul ikan di Pengantaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang pesat pada tahun 1996. Ia mendirikan PT SAI yang artinya Pujiastuti Marine Product yang memproduksi lobster dan perikanan lainnya. Pada tahun 2004, Susi membeli pesawat untuk mengangkut produk perikanannya dan mendirikan Susi Air. Perusahaan penerbangan ini berkembang pesat dan mengoperasikannya lebih dari 50 pesawat. Pada tahun 2014, Susi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia dikenal karena kebijakan yang tegas dalam memberantas penangkapan ikan ilegal dan penenggelaman kapal pencuri ikan. Kebijakannya ini berhasil meningkatkan stok ikan Indonesia dan mengurangi kerusakan lingkungan laut. Dan nilai entrepreneur yang didapat yaitu berani mengambil risiko meskipun menghadapi banyak tantangan untuk mengembangkan bisnis. Dan untuk yang kedua ada Nadiem Makarim, adalah seorang pengusaha sukses dan pendiri Gojek, salah satu startup terbesar di Indonesia. Nadiem Makarim lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Ia menempuh pendidikan di sekolah Singapura dan kemudian melanjutkan studi di Brown Universitas Amerika Serikat. Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan di McKinsey & Company, kemudian menjadi salah satu pendiri Gojek pada tahun 2010 dengan visi untuk menciptakan platform transportasi yang lebih mudah dan efisien di Indonesia. Gojek awalnya hanya sebuah aplikasi panggilan ojek online, namun berkembang menjadi platform multi lainnya yang mencakup GrabGacor, GoFood, GoSend dan lainnya. Pada tahun 2019, Nadiem dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Ia memperkenalkan berbagai informasi dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka. Belajar dan nilai entrepreneur yang saya dapat adalah menciptakan inovatif meskipun banyak tantangan dan keraguan, harus berani mengambil risiko untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga ada Bob Sadinho, adalah seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Bob Sadinho lahir pada 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan memiliki ayah yang berprofesi sebagai guru dan kepala sekolah. Setelah ayahnya meninggal, Bob Sadinho yang saat itu berusia 19 tahun mewariskan harta kekayaan keluarganya. Bob Sadinho memulai karirnya sebagai karyawan di Unilever sebelum memutuskan untuk
bekerja secara mandiri. Kemudian bekerja di Jakarta, Lollit di Amsterdam dan Hamburg, Jerman selama 9 tahun. Setelah kembali ke Indonesia, Bob Sadinho membuka usaha sewa mobil dengan menjadi sopirnya sendiri, namun mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Akibat kerugian besar, Bob Sadinho menjadi kuli bangunan dengan upah harian hanya 100.000 untuk menyambung hidupnya. Seorang teman menyarankan Bob Sadinho memelihara ayam negeri yang kemudian menjadi awal kesuksesannya di bidang peternakan. Bob Sadinho juga memperkenalkan sayuran hidroponik di Indonesia dan mengembangkannya bisnis sayuran yang sukses. Bisnis milik Bob Sadinho, supermarket yang menyediakan produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta, perusahaan pengolahan daging yang memproduksi burger, bakso, dan nugget, perkebunan sayur yang menggunakan sistem hidroponik, dan mengekspor sayuran ke Jepang. Dan nilai moral yang saya dapat adalah jangan putus asa dan tetap semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Terima kasih.